Radical break. Sebetulnya konsep kampus merdeka, begitu namanya, adalah radical break. Satu pemutusan secara drastis, total dengan sistem sebelumnya, kampus dikontrol. Tapi konsekuensinya tidak lurus. Coba kita lihat kampus merdeka tapi kurikulum ditulis oleh negara. Kampus mesti menulis kurikulumnya sendiri. Saya beri contoh cepat-cepat ya. Di dalam riset tentang sistem pendidikan dunia diproyeksikan buat 15 tahun ke depan semua Ivy League, semua universitas ternama itu, terutama di Amerika, Harvard, Yale, Princeton segala macam itu akan kekurangan 85% mahasiswa itu. Karena orang bisa belajar sendiri. Nggak ada gunanya lagi universitas itu, udah mahal dan lamban di dalam melakukan terobosan itu. Akibatnya apa? Akibatnya di beberapa college atau biasanya universitas seperti di sini di pantai barat Amerika tuh, California, Los Angeles di situ, mulai ada tradisi bahwa kalau misalnya ada mahasiswa orang Madiun datang ke Amerika belajar di salah satu community college, biasanya disebut community college, universitas yang diasuh oleh kabupaten, mutunya makin lama makin sama. Anda datang di sebuah universitas di pantai barat Amerika, lalu rektornya akan bilang begini, Saudara Rahmat, kamu kamarnya 202 di lantai 3, biasanya 202 di lantai 2, tapi sengaja dibikin 202 di lantai 3. Besok pagi kamu temui saya di kamar 17 lantai 1, kantor saya sebagai rektor, dan kamu bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Mahasiswa diminta menulis sendiri kurikulumnya. Mungkin Rahmat dari Madiun cuma belajar 4 hal. Satu, dia mungkin belajar tentang IT, tetap hobi dia itu. Dia mau belajar tentang intellectual history, sejarah perkembangan pengetahuan dunia. Lalu dia belajar tentang rekayasa genetik, bagaimana jagung dibuat berbuah jambu misalnya. Yang terakhir dia mau belajar tentang sifat baru dari energi yang bisa diperoleh dari distilasi air tanpa perlu energi tambahan untuk memanaskan air karena ada panel surya misalnya. Dia cuma butuh 4 itu. Maka si rektor bilang, oke, kami akan siapkan bukan dosen tapi tutor. Selebihnya Anda lihat di internet, banyak betul kuliah gratis di situ dengan profesor yang tersebar seluruh dunia. Jadi itu yang namanya kampus merdeka, memerdekakan mahasiswa bahkan untuk menulis kurikulumnya sendiri. Bukan kayak kita, kurikulumnya sama. Di mana merdekanya kalau kurikulumnya sama? Anak SMA, anak di SMA, coba Anda mahasiswa masih ada mata kuliah bahasa Inggris nggak? Ngapain masih ada mata kuliah bahasa Inggris? Apa Anda nggak bisa berbahasa Inggris sejak SMA? Berarti problemnya di SMA. Kenapa dibebankan pada universitas tuh? Kursus saja, buang-buang waktu tuh. Anda masih diajarin bahasa Indonesia padahal Anda orang Indonesia, coba. Sampai mahasiswa masih ada pelajaran agama, itu artinya sampai SMA Anda tidak beragama. Apa pentingnya itu kalau bisa dipelajari sendiri itu? Dan itu kan ukuran-ukuran yang dipaksakan bahwa negara ingin mengendalikan output dari pendidikan, itu dasarnya. Jadi merdeka tetapi ingin dikendalikan outputnya tuh. Tolol namanya. Bukan tolol, goblok, bukan. Bego, bukan, dungu. Saya kasih contoh tadi, pertanyaan dari teman yang Fakultas Hukum tadi. Dia tanya pada saya, ya soal utopis, tapi yang terakhir misalnya, berkali-kali saya dengar istilah itu bahwa law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial tuh.
Memang itu keterangan dari Roscoe Pound. Tetapi kalau itu yang diajarkan di Indonesia, maka kita membenarkan cara Jokowi merekayasa hukum untuk meloloskan dinastinya. Itu kan konsekuensinya tuh. Jadi waktu Roscoe Pound tulis itu, yang dia maksudkan adalah upaya hukum itu untuk menerangkan masalah kemasyarakatan yang dalam bahasa Latin disebut sebagai apa namanya itu, ubi ius, apa istilahnya itu, di mana ada masyarakat di situ pasti ada hukum tuh. Ubi ius, ibi apa bahasa Latinnya? Agak keras. Ubi ius, ibi ius. Oke. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum tuh. Karena itu hukum harus membaca keadaan masyarakat, itu maksudnya tuh. Kalau di sini konsep Roscoe Pound itu dimaksudkan untuk merekayasa hasil kebijakan yang memungkinkan kekuasaan memperoleh pengendalian, itu bedanya. Itu yang menyebabkan perekayasaan itu sifatnya dari awal koruptif, bukan justru untuk menghasilkan integritas, keadilan. Jadi kacau filosofi hukum kita tuh. Anda lihat misalnya KPK tuh. Di KPK slogannya adalah berani jujur itu hebat. Kan begitu slogannya kan? Itu menghina guru, menghina dosen, menghina ulama. Guru itu memang hidup dari kejujuran, nggak perlu disebut hebat. Ulama juga begitu. Jadi kehilangan narasi itu. Kejujuran itu masih dihebat-hebatkan. Padahal semua orang dari awal itu ingin jujur. Itu yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kejujuran dalam berpikir. Kalau Anda di depan, Anda tuntun dengan pikiran yang jujur. Kalau Anda di tengah, Anda bangkitkan keinginan untuk mencari kejujuran. Kalau Anda di belakang, dorong orang untuk sama-sama berbuat jujur. Bahkan dalam ilmu pengetahuan. Jadi buat apa ada tagline? Berani jujur itu hebat. Kalau pada akhirnya yang mengevaluasi kejujuran kita adalah lembaga-lembaga pemeringkat internasional. Indeks korupsi misalnya, bukan kita yang buat. Karena kita di watch oleh orang asing tuh, oleh lembaga asing. Indeks korupsi kita di zaman Jokowi tinggal 37. Artinya apa tuh? Dari 100 orang tinggal 37 orang yang jujur. Zaman SBY masih 41, 43. Dari 100 orang masih ada 43 yang jujur. Di negara-negara Finlandia itu 98. Jepang 80. Cara membacanya dari kan skala itu 0 sampai 100. Kalau indeks kita 37 artinya dari 100 orang cuman ada 37 yang jujur. Berlaku di mana? Di semua institusi. Kepolisian, DPR, BEM juga begitu tuh. Dari 100 orang anggota BEM cuman 37 yang jujur. Kan itu ukuran yang paling masuk akal di kita. Jadi ngapain ada berani jujur itu hebat kalau indeks kita 37? Itu dasarnya itu berpikirnya. Dan itu yang menyebabkan kita membayangkan masa depan itu seolah-olah kita bisa selesaikan sendiri dengan pertumbuhan ekonomi. Presiden Jokowi memutuskan bahwa nanti 2045 tidak akan ada lagi pengangguran. Coba kita lihat isi otaknya. Karena itu ekonomi mesti tumbuh 5-7%. Bank Dunia bilang Indonesia paling tumbuh 5%. Kita tahu dalam ilmu ekonomi 1% growth pertumbuhan ekonomi akan menciptakan 200.000 lapangan kerja. 1% 200.000. Ekonomi tumbuh 5% artinya akan tercipta 1 juta lapangan kerja. Ke 2045 masih ada 20 tahun, maka akan tercipta 20 juta lapangan kerja. Bebas, semua dapat pekerjaan. Itu kalau kita tidak hitung berapa potensi pencari kerja dari tahun ini.
ada 60 juta pemuda Indonesia yang menunggu lapangan kerja. Sementara yang bisa dihasilkan oleh pemerintah 5% pertumbuhan ekonomi hanya menghasilkan 1 juta lapangan kerja. Kalaupun sampai 2045 cuman ada 20 kali 1 20 juta. 60 kurang 20 40 juta itu mau ngapain? Dengan mudah kita katakan bahwa akan terjadi kesenjangan kecerdasan, kesenjangan sosial, dan kriminalitas akan naik. Pasti akan naik kriminalitas. Jadi itu yang masuk teman-teman di sini mulailah dengan mengkritik data demi data yang disuruhkan pemerintah. Kan ini omong kosong semua. Seolah-olah kita di hipnosis bahwa akan ada penciptaan lapangan kerja. Ekonomi cuma bertumbuh 5%. Ekonomi kalau bertumbuh 5%, di situ tidak ada fungsi pemerintah. Anda beli di toko mart, Anda bantu tetangga Anda dan Anda beli di warung kecil-kecil, ekonomi tumbuh. Anda pergi panen jagung, Anda jual ke pasar, ekonomi tumbuh. Di situ nggak ada peran pemerintah kan? Di mana peran pemerintah di situ? Jadi secara natural ekonomi bisa tumbuh 5% tanpa peran pemerintah. Itu soalnya. Nah sekarang seandainya pemerintah ingin berperan untuk menumbuhkan ekonomi lokal, bagaimana caranya? Melalui APBN. Sementara rejim yang akan datang sudah memastikan legasi Pak Jokowi harus dijaga. Artinya IKN akan diteruskan. Kebutuhannya kira-kira 450 sampai 500 triliun untuk IKN. Pak Prabowo harus penuhi janji makan siang gratis. Berapa jumlahnya? 500 triliun. Udah 1000 triliun. Oke, kita hitung aja secara gampang-gampang. Bayar cicilan uang 500 triliun. Udah 1.500 triliun. Bayar cicilan pokok juga segitu, udah 2.000 triliun. Perintah konstitusi alokasikan untuk pendidikan 500 triliun. Udah 2.500 triliun. Bisa nggak itu kita capai? Bisa. Kalau pendapatan kita itu 3.500. Pendapatan kita cuma 1.800 triliun. Basis pajaknya nggak meluas. Rasio pajak kita nggak sampai 2 digit sekarang. Apalagi kita lihat keadaan masa depan di mana global supply chain itu akan terganggu karena krisis politik di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan di Eropa, Ukraina. Jadi kalau kita hitung dari sekarang, kita harus pesimis akan berantakan negeri ini. Lihat dolar misalnya, berapa sekarang? 16.000, 16.200 segala macam. Itu menunjukkan bahwa seluruh cadangan devisa kita udah dipakai untuk membackup rupiah, nggak turun-turun juga dolar. Udah habis cadangan devisa Bank Indonesia tuh. Dolarnya nggak turun-turun. Karena Amerika sedang mempersiapkan perang, kan itu semua dolar dipanggil pulang, mudik sama Paman Sam. Jadi sebetulnya yang saya mau terangkan, dari kampus yang kecil ini kita bisa baca perkembangan global. Kalau ada kemerdekaan untuk berpikir tuh, tapi Anda punya kemerdekaan berpikir, tidak ada partai yang ingin meminta Anda berpikir alternatif, karena nggak ada partai oposisi. Jadi begitu kompleks kita seolah dibuai bahwa oke, akan ada makan siang gratis, padahal kita tahu itu omong kosong, akan jadi. Boleh makan siang gratis, saya batalkan IKN tuh, bisa. Dari mana sumber-sumber itu akan dipakai? Ya, diambil lagi, dipotong lagi ke gaji guru yang kata Pak Prabowo akan ditambahin 2 juta, itu pasti agak absurd sebetulnya kita bayangin. Sebagai janji iya, tapi kalkulasi rasional tidak akan sampai di situ. Dengan kata lain, ambisi politik batasnya adalah APBN. Dan itu bahayanya ke depan. Ketegangan dunia, krisis ekonomi akan membuyarkan seluruh ide kita tentang Indonesia emas. Jadi kita mesti bersiap dari sekarang untuk membackup diri sendiri itu. Memutuskan kalau ada nggak mau demo ya bikin UMKM lah, supaya ada kehidupan sosial di sekitar tempat bermukim Anda tuh. Kalau Anda ingin memperbaiki bangsa ini, tulis skripsi yang sifatnya kritis, bukan sekedar puji-puji pemerintah tuh. Kalau Anda menjadi guru besar, tulis pidato guru besar yang memperlihatkan bahwa masa depan kita suram,
bukan memuji-muji masa depan yang seolah berkilau itu. Yang berkilau itu cincin, bukan otak. Oke, kalau semua hal kita paketkan pada Rudi, pada 4 Rudi itu kalah sama seorang Mukidi. Jadi betul tadi bahwa perlambang macetnya berpikir di kampus itu adalah ekstensi dari perlambang macetnya berpikir di istana. Tidak ada keinginan untuk menghasilkan diskurs, keinginan untuk memperluas cara berpikir. Anda lihat bagaimana Pak Jokowi kalau ketemu murid, dia bertanya tentang nama-nama ikan itu. Kan jadi murid diajari berpikir kritis oleh guru, tetapi disuruh untuk sekedar menghafal oleh presiden. Padahal presiden itu adalah guru negeri, guru bangsa itu. Kan nggak bisa kita peroleh kan? Semacam dialektika. Coba saya kasih ilustrasi. Seandainya Pak Jokowi bertemu dengan murid, ya murid SD kelas 3 misalnya, lalu dia bertanya, hai muridku, tahukah engkau nama-nama ikan? Sebutkan 5 ikan. Terus si murid bilang begini, saya tahu Pak, tapi buat apa saya menghafal nama-nama ikan? Mengapa Bapak sebagai presiden tidak menanyakan mengapa ikan tidak bisa manjat pohon sementara cebong bisa manjat pohon? Timbul dialektika di situ. Atau sebaliknya, Pak Jokowi bilang, saya udah dikritik karena tidak bisa bertanya dengan baik, maka mulai sekarang saya akan bertanya, mengapa ikan bisa manjat pohon, mengapa cebong bisa manjat pohon? Terjadi dialektika di situ. Si murid mungkin nggak bisa jawab itu. Dia bilang begini, Pak Jokowi, saya nggak bisa jawab karena itu saya peroleh karena saya kelas 3 SD. Pak Jokowi, karena itu isikan untuk nelpon Profesor Fajri. Maka dia telepon. Pak Parji ditelepon oleh murid itu. Pak Parji, tolong bantu saya. Kenapa kamu nak? Ini saya bayangin ada guru namanya Parji juga ya, bukan profesor tuh. Saya diminta oleh Pak Jokowi untuk menerangkan mengapa ikan tidak bisa manjat sementara kodok bisa itu. Lalu kata si guru, oh itu pelajaran tentang daya kohesi dan daya adesi. Anak itu jawab pada Pak Jokowi, Pak Jokowi ini masalah kohesi dan adesi itu. Selaput lendir katak menghasilkan daya adesi itu. Ikan tidak punya selaput lendir, maka dia tidak bisa manjat pohon itu. Nah kalau itu dijawab oleh si anak kecil tadi berdasarkan keterangan guru kelas 3-nya, Jokowi akan kasih dia sepeda atau ajak dia jadi jalan-jalan ke IKN. Jadi ini menentukan sebetulnya dialektika itu mesti jalan. Satu waktu akan ada anak yang bertanya pada gurunya tuh, dan gurunya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena laptop anaknya itu lebih keren dari laptop gurunya. Gurunya udah 2 bulan nggak bisa buka laptop karena mahal untuk perbaiki itu. Lalu apa solusinya? Kasih aja guru-guru ini laptop yang sudah di dalamnya ada 30 jenis jurnal internasional yang udah di-download ke situ. Dibayarin oleh negara tuh. Kalau takut gurunya korupsi. Jadi guru itu harus lebih lengkap perlengkapan pengetahuannya daripada muridnya. Itu dasarnya kan. Nah dengan cara itu bisa dihasilkan kemungkinan berikutnya, si anak ini tidak perlu lagi mengikuti pelajaran kimia sampai SMP karena dia mau jadi belajar ilmu sosial aja, tapi dia sudah tahu prinsip-prinsip kimia di awalnya.
Itu kan simple sebetulnya. Sehingga dia waktu dia masuk jadi mahasiswa, dia menganggap saya udah dapat dasar-dasar kimia. Saya tahu, si murid mungkin bilang, ya saya bisa pelajari fisika dengan dua konsep saya bisa bikin bangunan semacam ini. Saya cuma perlu tahu konsep tentang metal fatigue, kelelahan metal. Saya cuma perlu tahu tentang tegangan struktural supaya fondasi itu kuat dari gempa. Selesai, dia bisa bangun. Kan dia cuma perlu diberitahu bahwa ada ilmu pengetahuan yang secara sederhana dia pahami supaya dia tidak ditipu dalam perdebatan nanti. Tapi dia bilang, saya mengerti dasar-dasar fisika, saya mengerti sedikit tentang chemistry, tapi saya memilih untuk humaniora karena tadi problem bangsa ini ada pada humaniora tuh. Oke, selesai masalah kan. Jadi kemampuan kita untuk menghasilkan dialektika terjadi karena justru ada masalah. Masalah itu mesti dikenali oleh menteri Kementerian Pendidikan, bukan dengan mengatakan merdeka belajar tetapi tidak merdeka bagi si murid untuk bertanya. Kan bisa jadi si murid dalam kisah tadi itu dia bilang pada Pak Jokowi bahwa ini adalah pertanyaan, seharusnya pertanyaan pada anak SMA, lalu dia dibentak oleh Pak Jokowi, lalu dia bentak balik lagi. Kan Pak Jokowi yang taruh menteri yang bodoh sehingga saya terpaksa mesti belajar lewat guru-guru saya yang sifatnya privat. Jadi sekali lagi yang kita sebut pendidikan itu adalah metode kritis untuk mempersoalkan, bukan untuk menghafal. Itu dasarnya simple tuh, mempersoalkan. Itu pentingnya makan ikan daripada menghafal nama-nama ikan. Karena ikan memberi kita protein. Dan kalau Anda makan ikan, sebaiknya pilih bagian kepalanya tuh. Karena kepala ikan lebih bergizi daripada kepala negara.